Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang pengemis yang suka mencuri buah-buahan di perkebunan Abu Nawas. Awalnya Abu Nawas membiarkannya, tapi lama-kelamaan ternyata menjadi kebiasaan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Hingga akhirnya Abu Nawas memutuskan hendak memberinya pelajaran. Ketika si pengemis tengah mengambil buah-buahan di kebun, Abu Nawas langsung menangkapnya. "Kau pikir buah-buahan di kebun ini punya keluargamu? Aku susah payah merawat buah-buahan ini. Kau malah enak-enakan mengambilnya," bentak Abu Nawas. Tapi dengan entengnya si pengemis membalas, "Aku ini hamba yang dicintai Allah. Bukankah Allah mencintai fakir miskin? Dan kebun ini sejatinya adalah milik Allah. Begitu pula buah-buahan yang ada di dalamnya. Jadi aku hanya memakan yang merupakan milik Allah karena aku adalah hamba Allah yang dicintai." Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya terdiam. Karena pada dasarnya apa yang dikatakan memang benar adanya. Ia pun lalu melepaskan pengemis itu. Rupanya alasan tersebut selalu diucapkan manakala tertangkap basah mengambil buah-buahan di kebun Abu Nawas. Dan lagi-lagi Abu Nawas kembali melepaskannya. "Kalau begini caranya nanti panen kebunku bisa rugi," batin Abu Nawas. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang cemerlang. Pada esok harinya, ia membuat tongkat kayu dan dibawa ke kebun miliknya. Setibanya di sana, selang tidak berapa lama, datanglah si pengemis untuk mengambil buah-buahan. Meskipun dia melihat ada Abu Nawas di situ, ia tak memperdulikannya sama sekali. Dengan santainya si pengemis mengambil buah-buahan dan memakannya. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Lagi ngapain kamu?" tanya Abu Nawas. "Kau tidak lihat hamba Allah ini sedang memakan buah-buahan milik Allah. Apakah ada yang salah?" kata si pengemis balik bertanya. Tidak ada yang salah," balas Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba Abu Nawas memukulnya dengan tongkat kayu yang sudah ia siapkan dari rumah. Sontak si pengemis menjerit kesakitan. "Celaka kamu, berani-beraninya menyakiti hamba Allah," umpat si pengemis. Abu Nawas pun membalas, "Aku memukul hamba Allah dengan tongkat dari kayu yang berasal dari pohon milik Allah. Karena inilah tugasku menjaga kebun milik Allah." Si pengemis tak mau kalah. "Tapi aku kan hamba Allah," ujar si pengemis. Namun Abu Nawas juga tak kehilangan akal. "Apakah Allah sudah memberi izin kepadamu? Atau aku perlu membuatmu berjumpa dengan Allah agar kau bisa minta izin kepadanya?" kata Abu Nawas. "Bagaimana caranya?" tanya si pengemis heran. "Itu sih gampang. Nanti aku ambil pedang di rumahku untuk menebas batang lehermu," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, si pengemis tak bisa berkata-kata. "Hei pengemis, dengar ya. Kalau kamu sampai mengulanginya, aku tak segan-segan memukulnya lebih keras," ancam Abu Nawas. Dan sejak saat itu, si pengemis tak pernah lagi mengambil buah-buahan di kebun milik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang yang mengaku sakti berbicara sombong di depan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku bisa melihat kegiatanmu sehari-hari meskipun aku sedang berada dalam kamar rumahku," kata orang itu. Abu Nawas tak mau kalah. Ia pun berkata kepadanya, "Aku juga bisa melihat dalam kegelapan.
Jadi aku tak perlu lentera ketika aku berjalan di malam hari, balas Abu Nawas. Tapi aku sama sekali tidak percaya kepadamu, Abu Nawas. Buktinya kemarin malam aku melihatmu berjalan dengan membawa lentera, kata orang itu membantah. Oh, itu hanya untuk mencegah agar orang lain tidak menabrakku, jawab Abu Nawas. Cerita yang kedua. Di tempat pemukiman Abu Nawas tinggal sedang mendirikan bangunan masjid yang baru. Para warga terlihat antusias bergotong royong ikut membantu pembangunan masjid tersebut. Namun sayang, pembangunan masjid sempat terhenti karena kurangnya dana. Lalu para pengurus masjid mengadakan rapat untuk membahas masalah kekurangan dana yang dialaminya. Dalam rapat tersebut maka diambillah keputusan. Mereka akan meminta sumbangan kepada orang-orang kaya supaya pembangunan masjid bisa tetap berjalan. Abu Nawas yang kala itu hadir dalam rapat diberikan tugas untuk ikut membantu meminta sumbangan. Pada keesokan harinya, pergilah Abu Nawas menuju rumah besar milik orang kaya. Bangunan rumahnya terlihat tinggi dan mewah. Setelah Abu Nawas memasuki gerbang rumah tersebut, ia melihat si tuan rumah sedang mengintipnya dari balik jendela. Abu Nawas lalu mengetuk pintu rumah mewah itu. Ternyata yang membukakan pintu adalah pelayannya. "Ada keperluan apa, Tuan?" tanya si pelayan kepada Abu Nawas. "Saya ingin meminta sumbangan untuk masjid," jawab Abu Nawas. "Oh, maaf Tuan, majikan saya sedang tidak berada di rumah," tutur sang pelayan. "Baiklah kalau begitu. Meskipun majikanmu tidak bisa menyumbang, tolong sampaikan nasihatku kepadanya. Katakan padanya, kalau dia mau keluar rumah, jangan tinggalkan wajahnya di jendela, nanti ada yang mencurinya," ucap Abu Nawas sambil meninggalkan rumah tersebut. Kisah yang ketiga. Suatu ketika di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu kawannya menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa sih setiap hari manusia selalu saja hilir mudik ke sana kemari? Yang dari barat ke timur, dan yang dari timur ke barat, yang dari desa ke kota, dan yang dari kota ke desa." Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Seandainya manusia berjalan satu arah, maka bumi ini akan miring. Kita semua nanti akan jatuh ke jurang," jawab Abu Nawas sambil meminum tehnya. Kisah yang keempat. Diceritakan seorang kerabat yang jauh mengunjungi rumah Abu Nawas. Ia membawa bebek sebagai oleh-olehnya. Karena gembira, Abu Nawas langsung memasak bebek tersebut. Setelah sup bebeknya matang, mereka berdua pun menyantapnya bersama-sama. Lezatnya masakan sup bebek yang dibuat oleh Abu Nawas ternyata menyebar ke telinga orang-orang. Hal itu membuat mereka silih berganti datang ke rumah Abu Nawas sambil membawa bebek. Dan benar saja, setiap kali ada tamu yang datang membawa bebek, Abu Nawas selalu memasaknya menjadi sup bebek untuk disantapnya bersama-sama. Lama-kelamaan Abu Nawas merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan. Hingga pada suatu hari datanglah tamu selanjutnya sambil membawa bebek. Lalu oleh Abu Nawas, tamu tersebut hanya disuguhi semangkok air putih panas. "Apa ini Abu Nawas? Mana bebeknya?" tanya tamu itu. Abu Nawas pun menjawab, "Sementara kamu makan kuahnya dulu, bebeknya lagi tidur karena kecapean," balas Abu Nawas. Cerita yang kelima. Suatu hari Abu Nawas membeli lidah sapi di pasar untuk dimasaknya di rumah. Di tengah perjalanan dia berjumpa dengan kawannya. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya kawannya. "Oh, ini lidah sapi," jawab Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa memasaknya?" tanya kawannya kembali. "Ya, dengan cara seadanya lah," jawab Abu Nawas.
Bagaimana kalau aku yang memasaknya? Saran kawannya. Oh, tidak perlu. Tuliskan saja resepnya agar aku dapat memasaknya sendiri, pinta Abu Nawas. Maka kawannya tersebut menuliskan resep pada sebuah kertas dan diberikannya kepada Abu Nawas. Senanglah hati Abu Nawas karena nanti sesampainya di rumah, dia akan memasaknya sesuai resep yang telah didapatnya. Namun tiba-tiba belum juga sampai di rumah, seekor burung gagak terbang rendah menyambar bungkusan lidah sapi yang dibawa Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi kaget. Ia hanya bisa melongo sambil melihat burung itu terbang semakin meninggi. Hei burung, percuma saja engkau mencuri lidah sapiku, karena resep untuk memasaknya ada padaku, teriak Abu Nawas sambil dia pamerkan kertas resep itu ke udara. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, saat sedang suntuk, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan keliling kampung. Di sebuah tikungan, ia bertemu seorang pemuda yang kelihatan tidak bahagia. Wajahnya terlihat murung sekali, seolah tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya bahagia. Abu Nawas lalu menghampirinya dan bertanya, "Hai anak muda, kau nampak sangat sedih. Apa yang membuat hatimu gundah?" tanya Abu Nawas. Si pemuda mengangkat tas jeleknya dan berkata, "Aku tidak mempunyai apa-apa di dunia ini. Hanya tas jelek ini yang aku punya." Kasihan sekali batin Abu Nawas. Ia berpikir bagaimana caranya untuk mengobati kesedihan pemuda itu. Tidak lama, ia menemukan ide. Ia mencoba mengalihkan perhatian si pemuda. "Lihat, ada monyet di sana," teriak Abu Nawas. "Mana?" tanya si pemuda. Saat perhatian si pemuda teralihkan, Abu Nawas langsung merebut tasnya dan membawanya lari. Si pemuda mencoba mengejarnya, tapi Abu Nawas terlalu cepat berlari. Pemuda itu pun menangis sekeras-kerasnya. "Kembalikan padaku tas itu harta milikku satu-satunya," teriaknya sambil menangis. Setelah jaraknya sudah agak jauh, Abu Nawas menaruh tas si pemuda di tengah jalan. Ia pun lalu bersembunyi di semak belukar. Tidak lama kemudian, si pemuda datang dan melihat tasnya. Dengan penuh bahagia, si pemuda segera berlari mengambilnya. "Alhamdulillah, tasku. Aku kira telah kehilangan tas ini," ucapnya sambil tersenyum senang. Abu Nawas pun ikut tersenyum dari balik semak belukar. Akhirnya, ia bisa juga bergembira. Ia tahu caranya bersyukur walaupun hanya punya tas jelek, kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dan menghampiri pemuda tersebut. "Hei, bukankah kamu tadi yang mencuri tasku?" ucap si pemuda penuh emosi. "Sabar dulu wahai pemuda, saya tidak bermaksud mencuri tasmu. Saya hanya ingin mengajarkanmu bersyukur meskipun hanya mempunyai tas jelek," ujar Abu Nawas. "Waktu pertama aku melihatmu, kau tampak sedih karena hanya memiliki tas jelek. Dan sekarang, bukankah kamu bahagia dengan tas jelekmu?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar. Kamu benar sekali. Terima kasih telah mengingatkanku betapa pentingnya rasa bersyukur," balas si pemuda. Keduanya akhirnya terlihat akrab. Abu Nawas lalu mengajaknya jalan-jalan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas selalu menghiburnya dengan cerita-cerita lucu. Sesekali si pemuda tertawa dan terlihat sangat bahagia. Tidak berapa lama, mereka berdua berpapasan dengan rombongan pelayat yang sedang mengiringi jenazah. Terlihat sang istri jenazah berjalan di belakang keranda sambil menangis dan meratapi kepergian suaminya. Samar-samar namun tetap jelas, Abu Nawas dan si pemuda menyimak suara ratapan dari istri jenazah tadi. "Suamiku, kenapa kau pergi begitu cepat? Apa yang akan kau lakukan di tempat sempit itu?"
tempat yang bahkan selembar tikar pun tidak ada di sana, kata istri jenazah itu meratap. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak perkataan istri jenazah itu lantas melempar pandangan kepada si pemuda yang berjalan bersamanya. "Kejar dan cegat mereka. Apa kau tak dengar? Mereka akan berkunjung ke rumahmu," ujar Abu Nawas sambil bercanda. "Kurang ajar kau, Abu Nawas," sahut si pemuda sambil tertawa. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Dalam sejarah perjalanan hidup Abu Nawas, ternyata ia pernah bekerja di toko pakaian milik saudagar kaya. Kala itu kondisi keuangan rumah tangganya sedang terpuruk. Ia sama sekali tak punya uang untuk membeli makanan. Apalagi waktu itu Baginda Raja sudah lama sekali tak memanggil dirinya. Sudah barang tentu ia tak lagi mendapatkan hadiah pundi-pundi uang. Sebenarnya ia bisa saja langsung datang ke istana menemui Baginda Raja untuk meminta hadiah. Karena sebelumnya Baginda Raja pernah mengatakan kalau Abu Nawas butuh apa-apa langsung saja minta padanya, tak perlu sungkan-sungkan ataupun malu. Tapi itu bukanlah sifat Abu Nawas. Ia pantang meminta atau menerima hadiah tanpa bekerja. Meskipun pekerjaan yang ia lakukan hanya sekedar menghibur Baginda Raja, baginya itu lebih mulia daripada meminta. Akibat kondisi ekonominya yang serba kekurangan, sang istri pun selalu mengomel tiap hari. "Sampai kapan kita terus begini? Untuk makan saja susah. Kalau kamu tidak mau meminta hadiah pada Baginda Raja, ya kamu cari kerja apa kek, biar bisa dapat uang untuk beli makanan," kata sang istri sewot. Karena tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas pun menjawab, Iya, saya akan cari kerja." Kemudian Abu Nawas bergegas pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Di tengah perjalanan, ia tak sengaja bertemu dengan sahabat lamanya. "Hei Abu Nawas, kamu mau kemana? Kenapa mukamu terlihat cemberut?" tanya sahabatnya kepada Abu Nawas. "Saya mau cari pekerjaan. Istriku di rumah ngomel-ngomel terus minta dibelikan istana," jawab Abu Nawas sekenanya. Mendengar itu sahabatnya langsung tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, kamu ini ada-ada saja. Tapi kamu serius mau cari pekerjaan?" tanya sahabatnya. "Iya, aku serius. Memangnya ada lowongan pekerjaan?" Abu Nawas balik bertanya. "Ada sih, di toko pakaian milik saudagar kaya. Tapi ya banyak yang tidak betah bekerja di sana. Katanya sih majikan pemilik toko pakaian tersebut sangat pelit dan bakhil," tutur sahabatnya. "Tidak apalah, yang penting saya bisa bekerja dan mendapat upah," balas Abu Nawas. Kemudian sahabatnya mengantarkan Abu Nawas ke toko pakaian yang dimaksud. Singkat cerita, Abu Nawas diterima kerja di toko tersebut. Hari pertama kerja, Abu Nawas mulai merapikan baju-baju dagangan supaya terlihat menarik bagi para pembeli yang datang. Di tempat toko ia bekerja, Abu Nawas penasaran dengan kendi kecil yang berada di atas meja majikannya. Sesekali ia melirik ke arah kendi kecil tersebut. Melihat gelagat Abu Nawas yang mencurigakan itu, sang majikan lantas berkata, "Hei Abu Nawas, kendi ini isinya racun. Jangan coba-coba untuk meminumnya, nanti kamu mati," kata sang majikan memperingatkan Abu Nawas. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, ketika majikannya pergi, kendi kecil tersebut juga ikut dibawa serta. Setelah hari menjelang siang, Abu Nawas pun disuruh istirahat sebentar. Akan tetapi ia sama sekali tidak diberi makan, bahkan air putih pun tidak dikasih. Pantesan banyak yang tidak betah kerja di sini, pikir Abu Nawas. Sore harinya Abu Nawas pun pamit pulang dan meminta upah kepada majikannya. "Ini upahmu untuk hari ini," kata majikan sembari memberikan uangnya. "Upahnya kenapa sedikit sekali?"
Ini tidak sebanding dengan pekerjaannya, protes Abu Nawas. Kalau kamu tidak mau, kamu boleh berhenti kerja di sini, jawab majikannya enteng. Yah, karena saat itu Abu Nawas lagi butuh pekerjaan, meskipun upahnya sangat sedikit, terpaksa ia jalani. Hari kedua pun Abu Nawas kembali berangkat bekerja. Seperti biasa, ia merapikan baju-baju dagangan majikannya. Setelah waktu siang tiba, majikannya masih belum juga datang ke toko. Padahal ini sudah waktunya Abu Nawas untuk istirahat sebentar. Rasa lapar pun mulai menghinggap. Ia ingin keluar makan di warung, tapi ia takut ada maling yang masuk ke tokonya. Kemudian tanpa sengaja, Abu Nawas melihat kendi kecil di atas meja majikannya. Rupanya kemarin sang majikan lupa membawa pulang kendi tersebut. Karena penasaran, Abu Nawas lalu membukanya. Dan ternyata kendi itu berisi madu yang manis dan lezat. Seketika muncul ide jahil Abu Nawas untuk mengerjai majikannya yang super pelit tersebut. Aku sudah sangat lapar, tapi majikan tidak pengertian, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menjual salah satu baju dagangan di tokonya untuk membeli roti. Lantas ia makan roti tersebut dicampur madu lezat yang ada dalam kendi kecil milik majikannya. Tidak tanggung-tanggung, Abu Nawas menghabiskan semua madu di dalam kendi dengan roti yang dibelinya. Akhirnya aku merasakan kenyang juga, kata Abu Nawas puas. Tidak lama kemudian sang majikan pun datang. Bukannya menyuruh Abu Nawas untuk istirahat sebentar, ia malah meneliti satu persatu baju dagangannya. Sang majikan pun tersadar kalau baju dagangannya kurang satu. Ia juga dikejutkan kendi madu miliknya sudah terbuka dalam keadaan kosong. Abu Nawas, apa yang telah terjadi? Kenapa bajunya kurang satu dan kendi madunya juga kosong? Tanya sang majikan geram. Maaf tuan, tadi ada yang mencuri pakaian. Lalu karena aku takut dimarahi tuan, jadi aku putuskan untuk bunuh diri dengan meminum racun di dalam kendi itu, jawab Abu Nawas polos. Sontak saja jawaban Abu Nawas itu membuat majikannya semakin geram. Sedangkan Abu Nawas langsung meninggalkan toko tersebut dan tidak mau bekerja lagi di tempat itu. Kisah selanjutnya. Abu Nawas menipu malaikat. Boleh jadi kisah ini hanyalah sebuah kisah humor belaka. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur ia akan didatangi dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Dua malaikat ini bertugas menanyakan 6 perkara kepada penghuni kubur yang baru masuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Apa kiblatmu? Dan siapa saudara-saudaramu? Tentunya Abu Nawas sudah hafal betul dengan ke-6 pertanyaan tersebut. Namun yang menjadi masalah, kedua malaikat itu mendatangi orang yang baru mati dengan bentuk yang menakutkan. Bahkan kedua malaikat ini membawa pentungan. Hal ini akan membuat siapa saja gemetar menghadapinya. Tak ayal, Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur tersebut? Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan kedua malaikat itu. Saat didatangi kedua malaikat Mungkar dan Nakir, Umar bin Khattab justru balik menggertak. Lalu, siapa Tuhanmu? Abu Nawas menyadari bahwa dirinya tak sebanding dengan Umar bin Khattab. Itu sebabnya ia mesti mencari jalan lain. Jalan untuk mengelabui dua malaikat tersebut. Intinya, Abu Nawas ingin menyiasati bagaimana supaya terhindar dari ujian malaikat Mungkar dan Nakir. Abu Nawas lalu memberikan wasiat kepada keluarganya agar saat ia meninggal kelak supaya dikafani dengan kain kafan yang sudah sangat lusuh dan usang. Keluarganya tentu saja bertanya-tanya,
"Wasiat kok aneh begitu?" celetuk sang istri. Abu Nawas tak banyak berkomentar. "Pokoknya lakukan saja apa yang sudah saya katakan," kata Abu Nawas tegas. Benar saja, tiba saat Abu Nawas meninggal, istrinya pun menjalankan wasiat itu. Ia mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazah suaminya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat. Malaikat Mungkar bertugas sebagai malaikat penanya di alam kubur, dan malaikat Nakir bertugas sebagai pemberi siksa kubur apabila penghuni kubur tersebut tidak bisa menjawab pertanyaannya. Kedua malaikat itu pun sudah siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Ketika sampai di kuburan Abu Nawas, dua malaikat itu merasa kebingungan, sebab merasa aneh jika arwah yang didatanginya berkain kafan lusuh, seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Keduanya kemudian berdebat lama, namun pada akhirnya mereka berdua tetap menanyakan kepada Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat Mungkar kepada Abu Nawas. "Wahai malaikat, tidakkah engkau tahu, kain kafanku ini sudah lama. Aku bukan orang yang baru wafat," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, kedua malaikat tersebut bertambah bingung. Melihat Abu Nawas memakai kain kafan yang sudah lusuh, akan tetapi tanah galiannya masih terlihat baru. Namun setelah lama keduanya berdebat, akhirnya salah satu dari mereka menegaskan bahwa memang kuburan tersebut merupakan kuburan lama, sehingga tidak perlu lagi ditanya pertanyaan alam kubur. Kedua malaikat itu pun pergi dari kuburan Abu Nawas, sebab mereka yakin bahwa Abu Nawas adalah penghuni kubur yang lama. Jadi tidak perlu lagi ditanya tentang pertanyaan alam kubur. Keduanya pun lalu berpindah ke kuburan lain yang masih baru. Begitulah kisah Abu Nawas dalam mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.